Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lana lihada wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani. Yang saya hormati Bapak Direktur GTK Madrasah Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Bina GTK RA, Ibu Kasubdit Ibu Haji Siti Sadiah. Yang saya hormati Kasubdit Bina GTK MI MTS sebagai Ketua Komponen 3 Emirep Mikur, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Bina GTK MA MAK, Bapak Sidik Sisdianto. Yang saya hormati Bapak Pokjawas Nasional, Bapak Muhammad Zurni MPD. Yang saya hormati seluruh pengurus Pokjawas Nasional serta peserta yang hadir pada webinar kali ini. Alhamdulillah, syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita bisa bertatap layar dalam kesempatan yang sehat walafiat serta dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa semoga tercurah limpah kehariban baginda alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut zaman. Pada kesempatan ini mohon izin saya sebagai host Lukmanul Hakim, Madrasah Aliyah Kota Sukabumi akan tata tertib dalam mengikuti webinar online ini. Yang pertama, saat berbicara penyampaian materi, pembicaranya menyampaikan materi, mohon peserta menyimak dengan sebaiknya dan tidak menyampaikan melalui mikrofon serta mematikan mikrofonnya serta tidak share screen. Yang kedua, ketika salah satu dari peserta ada yang mengalami masalah, mohon tetap menunggu di room meeting, dan jika tidak sempat mengikuti Zoom meeting bisa mengikuti live streaming YouTube. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tekan tombol ada reaksi raise hand di perangkat masing-masing, atau bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Demikian tata tertib yang bisa saya sampaikan. Untuk tertibnya acara kali ini, mari kita sama-sama buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya mohon kesediaan Ibu Nenden Sri Sulastri untuk memandu jalannya pembukaan acara webinar pada pagi hari ini. Kepada Ibu Nenden, saya persilahkan. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STP MT. Yang saya hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG. Yang saya hormati Koordinator Komponen 3 PKB GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang saya hormati Ketua Pokjawas Nasional, Bapak Dr. Andes Jurni SPD MMPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber,
dan Bapak Ibu peserta diklat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bergabung secara virtual melalui Zoom GTK Madrasah dalam acara pembukaan pelatihan Pokjawas Nasional. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu peserta diklat yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan pembukaan diklat ini. Pertama adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pengawas Madrasah, membacakan ayat suci Al-Quran, sambutan, dan doa. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pengawas Madrasah. Hadirin yang saya hormati, dipersilahkan untuk mengambil sikap sempurna. Mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu, menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara madrasah jaya.
pengawas madrasah ayo berkarya. Pengawas madrasah ayolah tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat bermartabat, mencetak guru yang berinovasi. Wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, Ramadan sambut pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi diri. Oh iya, siap. Era globalisasi. Ya. Teruslah semangat dalam berkarya. Satu suara madrasah jaya. Pengawas madrasah ayo berkarya. Pengawas madrasah ayolah tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat bermartabat, mencetak guru yang berinovasi. Wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, Ramadan sambut pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi diri, menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara madrasah jaya. Pengawas madrasah ayo berkarya. Selanjutnya, agar acara berlangsung dengan lancar dan hikmat, marilah kita dengarkan kumandang ayat suci Al-Quran oleh Bapak Depi Dasmal SAG MAG. Kepadanya disilahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Pokjawas Madrasah Nasional, Bapak Dr. Andos Jurni SPD MMPD. Kepadanya disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin Waalaikumsalam. Asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Bapak Profesor Muhammad Ali Ramdhani. Yang saya hormati Bapak Direktur Gitika Madrasah, Bapak Dr. Muhammad Ali Zain. Yang saya hormati seluruh jajaran Kasubdit di lingkungan Direktorat Gitika yang hari ini bisa hadir bersama-sama kita, yang senantiasa setia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MPD. Yang saya hormati seluruh kasih di lingkungan Direktorat Gitika yang senantiasa memberikan support kepada kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat-sahabat saya, pengawas madrasah seluruh Indonesia yang bisa hadir pada pagi hari ini bersama-sama. Yang dihormati kawan-kawan pengawas pengurus Pokjawas Madrasah Nasional, provinsi dan kabupaten kota yang telah mensupport kegiatan ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita bisa membersamai Bapak Ibu sekalian semua dalam rangka mengikuti pelatihan untuk penguatan kompetensi sahabat-sahabat pengawas madrasah maupun kita perkenankan sahabat-sahabat kami, pengawas FAIZ maupun pengawas yang lain yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama kabupaten kota di seluruh Indonesia. Puji syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama dengan Bapak sekalian. Kami yang luar biasa disupport oleh sahabat-sahabat saya yang luar biasa, Ibu Ninden, kemudian Pak Hendra, Pak Didin dan Pak Lukman yang luar biasa support kita walaupun kita tengah malam kadang-kadang kita diskusi. Oleh karena itu kegiatan ini semata-mata memberikan pelayanan kepada sahabat-sahabat kita. Kami dan kawan-kawan yang lain punya
punya tagline bahwa Pokjawas Madrasah saat ini adalah melayani dan mengayomi seluruh warga madrasah. Oleh karena itu, maka kami sebagai ketua tidak ada kata lain, hanya semata-mata menerima amanah dari sekalian untuk memberikan pelayanan terbaik. Maka oleh karena itu paradigmanya kita rubah. Setiap saat, setiap kegiatan kita akan memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan kompetensi yang kita miliki bareng-bareng dalam rangka meningkatkan kompetensi sahabat-sahabat kita. Oleh karena itu, Bapak sekalian, maka perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama seminggu ke depan, di mana tiap hari akan ada presensi, nanti akan disampaikan oleh Pak Lukman. Nah, presensi itu akan ada sertifikat harian. Sedangkan sahabat-sahabat kita yang penuh mengikuti hari pertama sampai hari terakhir dan upload tugas-tugas yang akan diberikan oleh seluruh narasumber, maka nanti itu akan diberikan sertifikat yang punya GPR. Oleh karena itu, Bapak sekalian, maka mohon dengan segala hormat untuk mengikuti kegiatan minggu depan Indonesia akan juga disambungkan dengan kegiatan ini. Karena kegiatan kita ini nanti adalah hari terakhir, tanggal 17, maka minggu berikutnya kita desain bagaimana kegiatan untuk peningkatan kompetensi pengawas, bagaimana punya kemampuan cekap digital. Karena kita mau jujur sekalian, sahabat-sahabat kita pengawas madrasah khususnya, yang kurang lebih 4.000 tidak semuanya mempunyai kemampuan yang sama dalam penguasaan IT. Begitu juga karena terkendala jaringan dan sinyal dan lain-lain. Oleh karena itu, maka secara bertahap, secara periodik kami, Pokjawas Madrasah Nasional akan memberikan pendampingan kepada sahabat-sahabat kita semua. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada kegiatan pagi hari ini yang telah berkenan Pak Kasubdit untuk memberikan arahan penguatan kepada sahabat-sahabat kami. Mudah-mudahan Pak Direktur bisa bergabung karena beliau saat ini sedang perjalanan darat ke Jogja, sehingga kalau nanti di tengah-tengah kegiatan beliau bisa bergabung untuk memberikan support kepada kita semua. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Koordinator Komponen 3 PKB GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa bawalah ma'ba'du. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati teman-teman Kasubdit di lingkungan Direktorat GTK Madrasah, yang kami hormati para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia, yang kami hormati para Kepala Bidang Pendidikan Madrasah atau Pendidikan Islam di seluruh Indonesia, dan yang kami banggakan para pengawas, baik yang masih madya maupun yang sudah pengawas utama. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu mungkin untuk pertama kalinya yang terkait dengan program-program pengembangan diri dan PKB kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Paling tidak yang pertama adalah tugas pokok dari Direktorat GTK. Kemudian yang kedua, 4 kekuatan besar di Direktorat GTK Madrasah. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip dalam berkinerja. Kemudian yang terakhir adalah obsesi atau keinginan besar yang semoga saja bisa terwujud. Yang pertama terkait dengan tugas pokok atau tusi dari Direktorat GTK itu ada 3. Yang pertama adalah peningkatan mutu kualifikasi pendidikan, baik guru maupun tenaga kependidikan. Kemudian peningkatan mutu kompetensi. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan mutu kesejahteraan. Jadi ada 3 atau 3K istilahnya terkait dengan peningkatan mutu. Kemudian 4 kekuatan besar di Direktorat GTK Madrasah. Yang pertama adalah simpatika. Saya yakin semua yang hadir di sini semua tercatat di simpatika. Itu adalah kekuatan kita yang sangat besar, yang perlu kita maksimalkan, perlu kita optimalkan perannya di dunia GTK Madrasah. Kemudian kekuatan yang kedua itu adalah jurnal madaris
Alhamdulillah Direktorat GTK bersama dengan didukung dengan alumni Simposium Nasional tahun 2019 telah menelurkan atau telah menghasilkan jurnal Madaris, dan itu sudah terbit 4 kali. Insya Allah akan terbit lagi 2 kali dalam 1 tahun ini, sehingga ada 6 penerbitan. Harapan kita setelah terbit 6, nanti kita mintakan akreditasi sehingga bisa terakreditasi, kemudian nanti akan memunculkan jurnal-jurnal berikutnya terkait dengan jurnal Madaris ini. Kemudian yang ketiga adalah yang baru di-launching oleh Bapak Menteri kemarin di tanggal 23 September tahun 2021, yaitu program GTK Madrasah Berbagi. Nah, yang sekarang ini sedang streaming juga kegiatan ini melalui GTK Madrasah Berbagi. Kemudian yang keempat yang sedang kita bangun dan sedang kita lakukan itu adalah sistem informasi manajemen PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, 4 kekuatan besar ini khususnya untuk yang SIM PKB memang baru kita gelar sekarang ini. Untuk sistem informasi manajemen PKB itu meliputi SIM AKG yang sudah kita laksanakan di tahun 2020, kemudian kita perbaiki nanti di tahun 2021, kemudian ada SIM seleksi yang di tahun 2020 sudah kita lakukan, nanti akan kita perbaiki di tahun 2021, kemudian ada SIM KK GTK Madrasah yang saya yakin Bapak Ibu sudah aktif di situ, kemudian yang keempat itu adalah SIM online learning atau LMS untuk PKB, kemudian yang selanjutnya adalah SIM MIQE. Nah, teman-teman pengawas kemarin sudah membahas regulasinya. Kemudian nanti selanjutnya adalah SIM Diklat. Nah, kita koordinasi dengan Spusdiklat. Kemudian ada SIM AKG POS. Jadi yang depan adalah SIM AKG Pre atau Pretest katakanlah begitu. Kemudian ada SIM AKG POS. Nah, setelah itu kemudian kita akan berlanjut ke SIM 45 Plus ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai sistem informasi manajemen PKB. Jadi ada 4 kekuatan besar, Simpatika, Jurnal Madaris, GTK Madrasah Berbagi, dan SIM PKB. Semua itu berbasis digital. Nah, itulah 4 kekuatan. Kemudian untuk melakukan itu semua, kita perlu memegang 5K atau prinsip 5K. Yang pertama adalah komunikasi, kita selalu berkomunikasi. Koordinasi, kita selalu berkoordinasi. Kita berkonsultasi atau konsultasi. Kita berkonsolidasi yang keempat, dan yang terakhir adalah berkolaborasi. Saya kira ketika kita bisa melakukan 5K dengan 4 kekuatan besar itu, maka tugas dari Direktorat GTK Madrasah yang 3K itu insya Allah akan bisa kita lakukan dengan baik. Nah, yang terakhir, yang terkait dengan obsesi yang ingin kita capai itu adalah apa? Dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, atau bahkan 5 tahun, kita ingin mewujudkan ya 100 pengawas utama. Kemudian kita juga ingin mewujudkan 100 kepala madrasah utama. Kita juga ingin mewujudkan 100 guru utama. Nah, itu adalah obsesi kita, mimpi kita, keinginan kita. Dengan bantuan 4 kekuatan besar tadi, dengan prinsip kinerja 5K, insya Allah nanti tujuan atau obsesi besar kita, yaitu mewujudkan 100 pengawas utama, 100 camat utama, dan 100 guru utama, insya Allah nanti bisa kita lakukan bersama. Dan saya yakin semua yang bersifat digital, kita anggap sebagai amal jariah kita. Karena kalau sudah dimasuk di YouTube, itu tidak akan bisa dihapus selama-lamanya. Maka saya mohon betul kepada penanggung jawab terkait dengan GTK Madrasah Berbagi, isilah YouTube dengan hal-hal yang positif. Jangan sekali-kali mengisi atau menstreamingkan kegiatan-kegiatan atau konten-konten yang tidak bersifat positif. Oleh karena itu, sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada penanggung jawab, kepada semua yang terlibat di sini. Saya yakin ini semua telah dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Semoga lancar, sukses, manfaat, dan tentunya berkah bagi kita semua. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara terakhir, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Ridwan SAG MA. Kepadanya disilahkan. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'an. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azim sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan puji dan syukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini, ya Allah, kami mulai melaksanakan ujian nasional, peningkatan penguatan kompetensi pengawas. Maka jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai wadah untuk dalam pemahaman kami dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas. Ya Allah, ya Rabbana, acara ini bukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik sesuai tujuan dan cita-cita kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah kami semua mengikuti kegiatan ini, anak bangsa yang memiliki sifat amanah. Jika kami sebagai pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami sebagai rakyat, jadikanlah rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai pengawas yang bekerja dan berkarya demi pengabdian kepada-Mu semata, memajukan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ustadz. Acara selanjutnya yaitu pemaparan kantong tugas yang akan dipaparkan oleh panitia penyelenggara. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nenden Sri Sulastri yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pemaparannya. Mohon izin Bapak Kasubdit dan Pak Ketua Popjawas, juga para panitia sekalian, saya izin share. Ada kuis, ya di sini di bawah ada kuis. Kemudian ada penyerahan tugas, kemudian ada undangan pelatihan, ada materi pelatihan, ada daftar hadir,
dan ada rekap sertifikat. Pada home atau halaman utama ini disediakan link YouTube yang berupa link YouTube Pengawas Madrasah. Kemudian berikutnya di sini ada quizzes. Quizzes ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk pre-test dan post-test dalam kegiatan ini. Kemudian kita masuk ke penyerahan tugas. Di halaman penyerahan tugas ini, Bapak Ibu nanti akan mengisikan formulir ya berupa Google Form di sini. Nanti Bapak Ibu akan menyerahkan tugas berupa file PPT ataupun file doc ya, dokumen atau spreadsheet ya atau Excel sesuai dengan perintah atau penugasan dari para narasumber. Mohon dengan hormat kepada para narasumber nanti memberikan tugas tidak terlalu memberatkan. Barangkali Bapak Ibu yang merasa keberatan nanti bisa mengkonfirmasi panitia bagaimana cara mengisi formulir ini. Kemudian ketika kita kembali ke home ya, kembali ke sini undangan pelatihan ya, lembar berikutnya ketika kita klik lembar ini, di sini ada flyer. Bapak Ibu bisa mendownloadnya, kemudian rundown acara juga di sini ada, bisa di-download. Kemudian di sini ada surat undangan. Silakan Bapak Ibu mendownload surat undangan untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Kemudian kembali ke home ya. Di sini ada materi ya, materi pelatihan Bapak Ibu, silakan diklik. Ketika diklik nanti akan diarahkan ke laman materi pelatihan. Di sini ada materi pelatihan yang sudah diupload, ya nanti akan menyusul sebagian ya. Ketika panitia nanti akan mendapatkan materi dari para narasumber. Silakan Bapak Ibu bisa mendownload semua materi di sini dengan cara mengklik ya tanda panah di ujung kanan ini, kemudian download di situ ada perintahnya. Kembali ke menu utama di home, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada daftar hadir. Ketika diklik daftar hadir, Bapak Ibu di sini akan mendapatkan Google Respond ya. Nah, di sini sudah ada beberapa panitia yang sudah mengisi di kegiatan ini. Bapak Ibu bisa nanti mendownload berupa Excel ya. Setelah di Excel kan nanti bisa di screenshot. Kemudian untuk hari kedua pun demikian nanti. Linknya akan diberikan. Hari ini tidak diberikan ya. Untuk hari kedua insya Allah besok ya pada saat acara akan diberikan linknya. Kemudian hari ketiga pun demikian di hari Jumat. Hari yang keempat pun demikian hari Sabtu. Dan terakhir Bapak Ibu nanti akan ada presensi penyerahan tugas. Di sini ada upload tugas nah, di sini. Jadi kapan Ibu Bapak mengupload nama, email, asal instansi, jabatan. Nah, yang akan menjadi acuan di sini adalah email ya Bapak Ibu. Ketika nanti bisa periksa atau panitia diperiksa, upload dari sini sesuai dengan tugas, maka di sini akan dikirimkan beberapa akan dikirimkan sertifikat yang ada JP-nya di sini. Jadi Bapak Ibu mohon agar tidak mengupload sembarang di sini, baik itu file-file yang tidak ada penugasannya. Jadi penugasan harus sesuai. Ya, sekali lagi mohon dengan sangat kepada para narasumber memberikan pertanyaan mungkin satu atau dua pertanyaan sehingga tidak memberatkan dan nanti akan dijawab oleh peserta baik berupa dokumen ataupun Excel. Demikian. Kemudian kembali ke halaman utama. Di halaman utama ada rekap sertifikat Bapak Ibu. Ketika diklik rekap sertifikat, masuk ke halaman berikutnya. Di sini ada rekap sertifikat ke-1. Jadi Bapak Ibu di sini sudah saya coba mengisikannya. Alhamdulillah ini sudah berhasil. Panitia sudah mengisi ya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika mengisi daftar hadir secara otomatis akan masuk ke Google Drive di sini adanya. Demikian juga untuk rekap sertifikat hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan rekap sertifikat 32 JP di sini. Nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan sampai akhir.
karena sertifikat ini yang ada nilainya 32 JP tentu akan bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebetulnya bukan itu saja yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah bertambahnya ilmu yang akan disampaikan nanti oleh para narasumber. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari laptop atau komputer ya. Ketika Bapak Ibu menampilkannya di tablet, nah tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini, menunya sama ya, seperti tadi ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mengisikan di HP ya, di handphone, tampilannya akan seperti ini. Ya, Bapak Ibu tinggal scroll saja ke bawah. Di sini ada link-link yang akan kita bisa klik, kemudian menuju ke halaman berikutnya. Nah, demikian juga untuk kuisis ya, kuisis. Bapak Ibu nanti bisa mencoba kuisis untuk di sela-sela kegiatan. Nah, nilai dari kuisis ini akan secara otomatis Bapak Ibu bisa nanti dideteksi oleh panitia. Siapa yang mendapatkan skor yang paling tinggi, ya mungkin nanti bisa dikoreksi oleh semuanya. Demikian barangkali Bapak Ibu yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian kegiatan pembukaan pelatihan Pokjawas Nasional telah selesai. Saya Nenden Sri Sulastri, MC pada hari ini, menghaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala hilaf. Acara saya kembalikan kepada host Bapak Lukmanul Hakim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nenden Sri Sulastri yang sudah memandu jalannya acara pembukaan. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi. Ya, materi yang pertama adalah materi dari Bapak Dr. Ganjar MAG yang akan dibimbing langsung dan dipandu oleh Bapak Didin Setiawan MPD. Pada Bapak Didin, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Dengan segala hormat kepada Bapak Didin Setiawan MPD, saya persilahkan. Terima kasih Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salah rasulullah bil huda walil haq liyudhiru ala dini kullihi wa musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat Direktur GTK, yang terhormat para Kasubdit di lingkungan Kementerian Agama, juga para kasih. Juga yang saya hormati Bapak Ketua Pokjawas Nasional, Bapak Jurni, dan juga yang saya hormati para pimpinan lainnya dan para Ketua Pokjawas Provinsi seluruh Indonesia, para Ketua Pokjawas Kabupaten seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada pagi ini di hari pertama, ya hari Senin, kita insya Allah akan memulai rangkaian acara, yakni program penguatan kompetensi pengawas madrasah. Adapun pada siang ini, insya Allah ada 3 narasumber yang akan mendampingi kita. Ya, yang pertama Bapak Dr. Ganjar. Kami bacakan dulu mungkin kurikulum PT-nya dan beliau sudah ada di ruangan kita. Mohon nanti dikasih akses untuk co-host untuk menampilkan PPT-nya. Nama beliau yaitu Dr. Ganjar MAG, tempat tanggal lahirnya Garut 15 Oktober 1966, jenis kelamin laki-laki, golongan pangkatnya NIP 4B, jabatan fungsional sebagai pengawas, asal instansinya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian alamat tinggalnya di Perum Cipta Graha Cibinong. Ya, nomor kontaknya untuk memerlukan ini 08521 3092403. Riwayat pendidikannya cukup panjang, ya, singkat saja. Pertama SD-nya di SD Sindang Suka Cibatu, SMP-nya di SMP Cibatu Garut, SMA-nya juga di Seman Cibatu Garut, dan terakhir di perguruan tingginya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Adapun pengalaman pelatihannya, beliau adalah pelatih dan juga asesor. Juga dia pernah ikut diklat di supervisi pengawas madrasah.
Riwayat pekerjaannya cukup banyak. Pertama, beliau sebagai guru bidang studi matematik di Madrasah Aliyah tahun 93, kemudian kepala DPK di MA As-Soleh tahun 2002, pengawas PAI 2007, dan sekarang pengawas madrasah 2013 sampai sekarang. Adapun riwayat organisasi beliau cukup banyak, diantaranya tahun 2012 aktif di APSI, 2014 di Pokjawas Provinsi, dan juga 2017 kemarin aktif di Pokjawas Nasional. Mungkin kalau saya bacakan terlalu panjang, mungkin demikian informasi singkatnya. Nanti insya Allah beliau akan memaparkan seputar paradigma baru bagaimana IASP 2020 ini bisa dijadikan sebagai materi pengetahuan yang harus dikuasai oleh para pengawas madrasah, terutama bagi para pengawas madrasah yang kebetulan MA ataupun MTS binaannya jadi sasaran akreditasi. Kemarin kita kelabakan, banyak pengawas yang belum jadi asesor, tidak bisa. Nah, hari ini insya Allah kita akan mencoba memberikan masukan bagaimana kita sebagai pengawas madrasah membimbing pada madrasah-madrasah yang akan mengikuti asesor ataupun akreditasi. Kepada yang terhormat Bapak Ganjar, kami persilakan. Matur nuwun, silakan Pak Ganjar. Nuwun. Di-unmute Pak. Ya. Mohon bersabar, masih dalam proses untuk screen ya. Mohon maaf, bersabar. Mohon dikonfirmasi peserta yang belum bisa masuk diarahkan untuk ke YouTube karena ini sudah hampir 900 orang ya yang jadi peserta. Mungkinkah pengaruh jaringan, Pak Dokter? Boleh kami bantu Pak Dokter? Kalau memungkinkan, dibantu nanti. Pak Didin sudah ada filenya? Ada di grup yang di Japri Pak Lukman sudah saya kirim. Ya, masih proses ini, Pak. Oh iya, ya, siap. Ya, ini karena faktor jaringan juga mempengaruhi kelancaran ya. Mudah-mudahan jaringannya stabil. Boleh dibantu aja Pak Lukman mungkin untuk share screen-nya. Halo Pak, Bapak udah masuk Pak? Oh sebentar, sebentar Pak. Sebentar Pak. Pak Lukman, Pak Direktur mau masuknya? Tolong dikunci, dibuka lagi, Pak Direktur mau masuk katanya.
Sudah saya buka lognya, Pak Direktur belum muncul, Pak. Minta waktu Pak Direktur mau ngasih sambutan ya, menyapa. Mohon dipantau di bawah apakah ada Pak Direktur, Pak Ketua. Coba lihat. Sudah Pak, sudah masuk belum? Oh, udah masuk. Oke. Ya Pak, ya Pak. Itu, Pak. Monggo yang terhormat Bapak Direktur GTK untuk memberikan sambutan dan sekaligus menyapa kami ya. Monggo Pak, monggo. Ya, beliau dalam perjalanan dari ke Jogja lewat darat sehingga beliau sinyalnya mungkin. Tapi insya Allah beliau akan komitmen untuk hadir di ruangan kita ini menyapa teman-teman pengawas se-Nusantara. Monggo Pak Direktur. Ya, kita sabar menunggu beberapa menit lagi. Beliau sedang proses masuk. Izin Pak, sudah masuk Pak Direktur tapi belum di-hostkan. Oh. Yep. Pak Lukman mohon di-hostkan untuk ditampilkan. Tapi mic-nya bisa dibuka Pak. Monggo Pak. Ini nama siapa ya? Nama yang tampil Pak? Tunggu saya rename Pak. Sudah di rename Pak. Sudah Pak Lukman, saya rename. Direktur. Namanya Bu? Jenderal Muhammad Zain. Ya, Direktur. Direktur Pak Direktur. Saya ganti. Ya. Oh ya. Ini saya jadikan co-host. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, bisa mohon izin nih, Bapak lagi di perjalanan. Silakan Pak menyapa kami Pak. Monggo. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Hormati Pak Dedi, sahabat saya yang selalu memberi inspirasi kepada kita semua dan terus bersinergi pada pagi hari ini. Seluruh peserta yang sudah berapa ratus nih sudah 1000 Pak. 1000 ya. Luar biasa. Ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan kami semua. Narasumber kita ada Dr. Yusliana, ada Dr. Ganjar, ada Bu Joeria, semuanya yang saya hormati, saya muliakan. Pertama-tama ya saya ingin menyapa seluruh pengawas Indonesia, dan pengawas kita ini adalah salah satu pilar kemajuan madrasah di Indonesia. Nah, itu menurut berdasarkan riset dunia. Oleh karena itu, Pak Rektor, ya maaf, ini lagi ada menelpon. Halo, ya kedengaran ya? Ya. Kedengaran Pak Dir. Wah, Pak Zur nih, Ketua. Pak Dir. Assalamualaikum. Ya, saya lanjut dulu ya. Siap. Saya off kamera ya, supaya lebih nyaman saya bicara. Monggo. Ya. Alhamdulillah, ya kita bersyukur karena pengawas ini adalah salah satu pilar kemajuan madrasah di Indonesia, dan itu berdasarkan riset Bank Dunia bahwa pengawas kita sangat membutuhkan supervisi pendidikan, karena di samping kompetensi mereka yang memang mereka adalah biasanya guru-guru yang sudah senior, punya pengalaman panjang, bahkan banyak di antara pengawas itu adalah mantan kepala madrasah, sehingga pengetahuan kemudian praktek-praktek baik mereka punya semuanya. Oleh karena itu
Kita berharap sinergitas seluruh pengawas di seluruh Indonesia akan terus menopang kualitas-kualitas yang kita sedang bangun di madrasah kita. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya pikir Pak Dr. Zurni sudah paham apa yang biasa sampaikan, bahwa era sekarang ini adalah era yang kita harus bukan hanya perubahan mindset yang kita harus lakukan hari ini, tetapi saya menyebutkan sebagai growth mindset. Kita mulai dari perubahan pola pikir, dan setelah itu pola pikir kita berkembang, karena setidaknya ada 3 hal yang kita harus pikirkan yang sedang kita alami pada era sekarang ini. Pertama, kita mengalami yang disebutkan speed, kecepatan. Informasi berseliweran demikian cepat dan melimpah ruah di media-media sosial dan media-media elektronik. Buku-buku juga luar biasa. Kalau kita melihat Perpustakaan Nasional itu memiliki 3 miliar artikel dari jurnal-jurnal ilmiah. Jadi siapapun yang punya akses ke Perpustakaan Nasional, dia bisa mengakses 3 miliar artikel dari seluruh dunia. Itulah speed, kecepatan informasi, keberlimpahan informasi, dan juga kecepatan informasi. Apa yang terjadi hari ini, kita melakukan sebuah kegiatan pengawas berbagi secara nasional. Ini akan dinikmati oleh teman-teman kita di seluruh Indonesia dalam hitungan detik. Itulah kecepatan. Yang kedua, kita mengalami uncertainty, sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun depan, apa yang terjadi 2-3 tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan. Sebagian orang mengatakan bahwa kita harus menambah literasi kita, bukan hanya literasi membaca, bukan hanya literasi numerasi, literasi sosial budaya, literasi sains, literasi agama. Bahkan sekarang ini kita harus menambah literasi itu. Pertama, health literasi kesehatan. Kita harus mengerti virus-virus corona itu. Kita harus mengerti imunitas tubuh kita. Anak-anak kita juga harus mengerti mengapa kita harus pakai masker, karena memang global warming, pemanasan global itu berdampak terhadap kesehatan manusia. Jadi urusan nutrisi hari ini dan ke depan itu sangat penting, dan mungkin 10 tahun yang lalu tidak menjadi persoalan utama. Tetapi sekarang baik anak-anak kita harus mengerti nutrisi, begitu juga usia-usia manula mengerti apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi sesuai dengan takaran-takaran yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi health literacy itu menjadi sangat penting, dan mungkin ke depannya justru dokter yang mengerti nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh umat kita dan bangsa kita. Dan tambahan yang selanjutnya yang biasa saya sebutkan adalah financial education atau financial literacy, literasi mengenai uang. Jadi apapun jurusannya, apapun prodinya, apapun yang digelutinya, dia mengerti tentang uang. Pak Rektor, saya lagi webinar. Ini ada teman saya, Rektor, menelpon saya. Ya, baik. monggo Pak, monggo. Nah, jadi itulah tantangan-tantangan kita. Dulu sewaktu Dr. Zurni SD, ya itu kan literasinya membaca dan matematika. Jadi kalau anak-anak sudah bisa membaca, mengerti huruf Latin, dan sudah bisa perkalian dasar dan perkalian tambah jumlah kurang secara dasar, itu sudah cukup. Sekarang literasi kita harus berkembang terus-menerus seiring dengan zaman. Oleh karena itu, hari ini adalah uncertainty, kita mengalami ketidakpastian, dan kalau kita baca bukunya Dr. Danton, beliau bahkan menulis buku The Extreme Future. Masa depan itu adalah masa depan yang pertarungannya sangat keras. Jadi peserta didik kita betul-betul harus diberikan seperangkat pengetahuan sehingga mereka bisa bertarung di masa depan dan bisa, bahasa saya, jangan sampai anak-anak kita hanya bisa duduk di pojok-pojok peradaban di masa depan.
Yang ketiga adalah complexity. Era sekarang adalah era yang sangat kompleks. Oleh karena itu, saya senang sekali dengan tema kita pagi ini, Pok Jawas Berbagi. Karena urusan kita sangat kompleks, urusan kita banyak sekali. Urusan guru, ya belum kualifikasinya, belum kompetensinya, belum kesejahteraannya, belum kelar diurus tukin terhutangnya, belum kelar diurus insentifnya. Datang lagi masalah baru. Oleh karena itu, siapapun kita harus selalu memperkuat tim. Tidak ada Superman hari ini, yang ada adalah super tim. Itulah saya senang sekali pagi ini dan saya menyempatkan waktu untuk menyapa seluruh pengawas Indonesia karena kita adalah era berbagi sekarang ini. Kompleks, urusan kita sangat kompleks. Oleh karena itu, sinergitas sangat dibutuhkan oleh siapapun dan semoga teman-teman dimanapun berada saling memperkaya ide, gagasan, dan juga memperkaya praktek-praktek baik yang ada di kita. Jadi inti yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman sekalian harus dermawan ya. Berikanlah sesuatu yang sangat baik. Jadi kalau apa yang terjadi di Banda Aceh, di tempatnya Pak Zurni Jawa Timur, bagilah best practice itu kepada teman-teman di Bali, di NTT, di NTB, di Jawa Barat, ya, di Jawa Tengah, semuanya lah ya, sehingga praktek-praktek baik, kekuatan-kekuatan kita appreciate, inquiry, kekuatan-kekuatan yang kita miliki bisa kita nikmati secara nasional. Itulah 3 hal yang menurut saya yang menyebabkan kita harus terus melakukan growth mindset, mindset yang berkembang. Yang terakhir, yang ketiga adalah mohon izin, saya pernah berbincang serius dengan, ya bisa serius, bisa bercanda dengan Dr. Zurni, bahwa ya pengawas di era sekarang ini, dari terutama di pandemi COVID-19 yang ya, mudah-mudahan sudah cepat melandai dan segera hilang di Indonesia, tetapi kita harus pengawas harus melayani, mengayomi, dan sekaligus terus menjadi partnership. Jadi pengawas kalau datang kepada kepala madrasah, ya tampilkanlah diri kita sebagai partnership, sebagai kawan, sebagai mitra, dan akan mengayomi mereka dan akan memberikan guidance kepada mereka. Jadi kehadiran kita bukan untuk memata-matai, bukan sebagai watchdog, memata-matai kepala madrasah atau memata-matai guru, tetapi kita hadir untuk memberikan pelayanan, mengayomi, dan bahkan memberikan guidance kepada mereka. Kalau cara berpikir kita seperti ini, maka insya Allah madrasah kita semakin berkembang dan sesuai dengan tagline kita, Pak Zurni, Pak Dedi, bahwa guru hebat, siswa cerdas, madrasah bermartabat. Insya Allah dengan begitu kita bisa terus mengembangkan madrasah ini, semakin hari semakin trennya semakin positif. Saya pikir itu teman-teman sekalian, saya gembira sekali, saya bahagia sekali dengan teman-teman yang menggelar acara ini yang secara nasional. Walafuminkum, Allahumma filah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun Pak Direktur atas kesediaan waktunya. Ya. Mohon hati-hati di jalan Pak. Selamat sampai tujuan. Ya, makasih ya Pak Zurni. Mana suaranya tuh? Pak Zurni ada nih. Ada Pak. Makasih. Izin lihat ya. Pak. Oke, makasih Pak. Mohon izin. Ya. Monggo. Hati-hati Pak. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, barusan Pak Direktur sudah bisa menyapa kita di sela-sela kesibukannya perjalanan ke Jogja. Insya Allah beliau komitmen untuk tetap mengawal madrasah kita ini tetap hebat. Baiklah Bapak sekalian, barusan ada konfirmasi Pak Ganjar terlempar karena internetnya ada halangan. Insya Allah akan masuk lagi. Mohon Pak Lukman dibuka lagi pintunya dan mungkin sekarang akan Pak Miftah dulu katanya. Pak Miftah untuk materi Sispena Emis ya. Mohon dibuka dulu Pak Lukman, namanya Narsum Miftah ya, Miftah Fahmi ya, dijadikan untuk menjadi co-host. Barusan mau masuk susah katanya. Oke. Baik, kita lihat dulu apakah sudah masuk atau belum, karena barusan mau masuk susah katanya. Ya, sengaja kami pes.
Mohon dibantu Pak Lukman ini tolong carikan namanya narsum Miftah ya. Ya. Fahmi. Miftah Fahmi. Ada nggak? Ada Pak, sudah. Udah masuk Pak? Oke. Pak Miftah dijadikan co-host sudah? Sudah saya jadikan co-host, Pak Miftah. Silahkan bisa unmute ya. Oke, Pak Miftah silakan dibuka mic-nya. Tolong suaranya dibuka Pak. Ya Pak. Baik. Silakan Pak. Sebentar saya bacakan dulu kurikulum kita beliau. Ya, bentar. Beliau adalah sebentar saya lihat dulu urutannya. Nama lengkapnya Pak Miftah Fahmi M. Komunikasi. Tempat lahir Bandung 12 April 1977. Jabatan sebagai anggota BAN SM Provinsi Jawa Barat ya periode 2017 sampai 2022. Nomor HP-nya 0813-206-71425. Pengalamannya cukup banyak ini, mungkin tidak akan kami bacakan semua ya. Baiklah Pak Miftah yang terhormat, Pak Miftah Fahmi, Master Komunikasi, kami serahkan waktu ke Bapak untuk seluas-luasnya dan mungkin nanti kami kasih akses untuk menyampaikan PPT-nya kepada Pak Miftah. Kami persilakan Pak, monggo. Baik. Mic ini, ya siap. Suara saya sudah terdengar Pak? Ada Pak, terdengar Pak. Jelas. Ya, Oke. bagus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat pagi. Salam kenal. Saat ini kita bisa bertemu di melewati dunia maya ini ya. Alhamdulillah. Mohon izin Pak, peserta dari mana saja Pak? Seluruh Indonesia Pak. Oh, ada 1000 nih lebih. Oh. Di YouTube juga. Luar biasa. Baik, karena waktunya cukup padat ya, maka mungkin saya akan langsung saja menyampaikan materi yang perlu disampaikan. Mohon izin bisa silakan Pak ya? Ya silakan Pak. Sudah saya jadikan co-host Pak. Ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas terkait Hispena ya. Mungkin sebagai tambah informasi Bapak Ibu, bekal Bapak Ibu sebagai pengawas untuk membina madrasah Bapak Ibu yang ada di wilayah masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Hispena ini adalah singkatan dari sistem penilaian akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah ya. Linknya ada di bansm.kemdikbud.go.id/Hispena 2020. Nah, jadi tujuan yang pertama adalah agar Bapak Ibu semua memiliki pemahaman mengenai Hispena SM tahun 2020. Kemudian yang kedua adalah memiliki keterampilan menggunakan Hispena SM 2020 user sekolah madrasah. Kenapa ini sangat penting? Karena pada saat ini Bapak Ibu sebagai pengawas pembina tentu memiliki sekolah madrasah binaan ya. Tentu tidak sedikit ada yang bertanya mungkin ke Bapak Ibu tentang proses akreditasi termasuk tentang pengisian Hispenanya. Nah, tidak sedikit dari pengawas-pengawas ini yang memang kurang memahami Hispena karena tidak semua pengawas menjadi asesor. Jadi ada sebagian pengawas yang tidak menjadi asesor, tentu pemahaman Hispena dalam prakteknya itu kurang. Nah, sedangkan sebagai pembina tentu dituntut untuk minimal punya gambaran untuk terkait Hispena ini. Nah,